Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas saham-saham konstruksi swasta, yaitu NRCA, Total Bangun Persada, dan PBSA. Yang akan dibahas dari saham-saham konstruksi swasta ini adalah jumlah cash dia yang jumbo. Jadi keuntungan pemegang saham-saham konstruksi swasta itu adalah dia memiliki kas yang jumbo sehingga dividennya pun rata-rata di atas 10%. Kita lihat NRCA ini. NRCA dividennya sekarang 42 rupiah per lembar saham. Sedangkan kan harganya 350, itu berarti dividennya itu sekitar 13%-an lah ya. Kita lihat kasnya, market capnya kan 873 miliar. Nah ini cash per sahamnya 290, PBB-nya masih 0,1. Nah sehingga kita lihat di sini market cap-nya 873 miliar. Kita lihat di finansialnya, cash-nya, nah ini yang ujung kan 724 miliar. Tadi berapa market cap-nya? 800. Jadi cuma selisih sekitar 100 miliar ya. 100 miliar dari market cap-nya. Jadi komposisinya adalah hampir 90% kas. Nah, sedangkan proyek dia terus berjalan sehingga menghasilkan laba bersih yang terus menumpuk kasnya. Akhirnya ujung-ujungnya ketika RUPS keputusan manajemen akhirnya membagikan kas itu sebagai dividen. Jadi untuk holder saham konstruksi swasta ini mempunyai keuntungan, saya yakin kedepannya itu dividennya meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, NRCA ini salah satu dari grup bisnis Saratoga ya. Dia memiliki 7% di Saratoga. Tentunya pemilik terbesarnya adalah Surya Cipta. Nah kita lihat pemilik terbesarnya adalah SSIA, Surya Semesta Indonesia, yaitu kode sahamnya SSIA. 63%. Saratoga kayaknya mengurangi kepemilikannya ya. Kemarin saya lihat masih 7%, sekarang 6,9%. Masyarakat 17%, dan banyak ini saham yang di bawah 5% di PT dimiliki oleh perorangan dan juga PT. Nah ini ada anak usahanya itu PT Sumbawa Raya Cipta, hotel dan usaha sejenis lainnya. Jadi NRCA ini mempunyai hotel, nama hotelnya itu saya Batika Hotel kalau nggak salah, di Cikarang ada, soalnya saya berdomisili di Cikarang. Oke, kita lanjut ke saham Total Bangun Persada. Total Bangun Persada pun sama ya, cashnya itu jumbo gitu, sehingga dia membagikan dividennya luar biasa ini, 100 per lembar saham. Dan kemarin harga sahamnya tembus ke 400. Biasa dia ketika ex-date harganya turun. Tapi keuntungan holder saham
konstruksi swasta ini kalau dia keep jangka panjang dan ketika ada pengumuman dividennya jumbo ya bisa 20% apa 30%, nah dia bisa take profit dari kenaikan karena pasti dividen hunter ini pada masuk gitu. Bisa mengambil keuntungan dari capital gain karena ada pengumuman dividen, dan bisa juga dia menunggu datangnya mendapatkan dividen. Jadi untuk diversifikasi portofolio kita ada baiknya kita mengoleksi saham-saham konstruksi swasta ini. Cuma disclaimer gali lebih dalam informasinya supaya kita lebih yakin untuk menjadi holder long termnya. Nah ini pun sama, case-nya pun yang dimiliki 258 per lembar saham sedangkan harganya 304. Nah market cap-nya kan 1 triliun, kita lihat case-nya dia ada berapa, 881 miliar, jadi selisih sekitar 120 miliaran. Dan jangan lupa dia tiap tahun menghasilkan laba bersih terus, jadi cashnya pasti menumpuk. Jadi keuntungan buat kita untuk holder untuk nge-hold jangka panjang saham-saham konstruksi swasta ini. Oke, langsung kita ke PBSA ya. PBSA ini pun PBSA itu Paramita Bangun Sarana. Dividennya pun jumbo sekarang itu di 40 per lembar saham. Tahun kemarin 47 per lembar saham. Walaupun laba bersihnya sekarang agak menurun ya, cuma begitu konstruksi, jadi kadang laba bersihnya naik, kadang turun. Dia di market cap 1 triliun. Kas per lembar sahamnya ini agak sedikit ya. Kas per lembar sahamnya 53 per lembar saham, mungkin karena sudah dibagi dividen. PBP-nya ini dibanding NRCA itu di atas 1 ya, 1,65 PBP-nya 10%. Cuma ini PBSA ini dia konstruksinya lebih spesifik. Jadi pelanggan utamanya itu dari Sinarmas, dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi dia bisa membangun pipa seperti itu. Bisa kalian bisa search di Google apa sih spesifik konstruksi dari PBSA ini. Jadi dia lebih membuat konstruksi yang konstruksi lain belum bisa gitu. Kita lihat case ini kan kapitalisasinya 1 triliun. Case-nya dia ada 159 miliar. Ini untuk PBSA case-nya agak kecil ya. Ini pengendalinya itu adalah PT Asen Bangun Persada dan Sigma Mutiara. Masyarakatnya hanya 12%. Cuma ini asetnya lebih tinggi. Sekarang kita lihat ini catnya emang rata-rata saham dividen itu datar ya. Jadi ya mungkin kita kalau mau masuk, kalau lagi tinggi bisa kita lepas sebagian, kita turun, kita serok. Jadi kita bisa dapat dua keuntungan, yaitu dari dividennya dan memainkan lepas sebagian dan serok pas harga bawah gitu. Kita sekarang lihat hutangnya di Stockbit ya. Kita lihat hutangnya di Stockbit. Kita NRCA dulu. NRCA. Menurut saya penting untuk melihat hutang supaya keadaan perusahaannya kalau hutangnya kecil itu lebih stabil.
Ini PBP-nya 0,7, masih di bawah 1. Cash per share-nya di Stockbit itu 290. Nah, ini current ratio dan quick ratio itu penting. Jadi dia ketersediaan cash-nya itu seberapa banyak sih untuk bisa bayar hutang atau untuk kebutuhan operasional. Nah, ini 2,1 ya, 2,10. Artinya ini kalau di atas 1 itu udah oke, apalagi 3, 4 itu luar biasa. Kalau di bawah 1 berarti ketersediaan cashnya itu dia minim. Ini solvency, current ratio, quarter, dan quick ratio. Debt equity-nya 0,14, ini sangat rendah ya. Nah, kita bisa ROE-nya juga penting, kita melihat 5% ROE-nya. Gross profit margin-nya 11%, dividennya 15. Yang tahun kemarin itu 4%, sekarang kan 40, itu dia udah di atas 10% ya, 12 apa 13%. Nah, kita lihat penjualannya 2,4 triliun, labanya 69 miliar. Kita lihat kasnya itu 725. Nah, ini short term debt 170 miliar, long termnya 2 miliar, jadi total hutangnya 171. Harusnya 172 ya, 70 tambah 2 miliar 172. Tapi kita bandingkan dengan cash. Jadi kalau kita cashnya jauh lebih besar dari hutang, itu perusahaan berarti sangat sehat. Oke, langsung aja kita ke Total Bangun Persada. Total kita lihat hutangnya. Nah, ini labanya 30 miliar. Nah, ada peningkatan, kita lihat nih. Kuartal 1 30 miliar. Nah, di sini 2022 per kuartal hanya paling tinggi 26 miliar. Berarti ini perusahaan terus bertumbuh untuk menghasilkan laba. PI-nya 8, PBP-nya di bawah 1 dibanding PBSA ya. Ada kelebihan, ini cash-nya besar, PBP menurun, sedangkan PBSA kan PBP di atas, cash-nya agak kecil juga. Kita lihat quick ratio-nya 1,49, ini sehat ya, pokoknya di atas 1 itu sehat untuk membayar utangnya, ready uangnya untuk operasional pun. ROE-nya 7%, masih di atas NRCA. Dividennya 132%, jadi dividennya 32%. Artinya dengan kalau dia bagiin dividen terus 100, 3 tahun kita dari dividen aja kan udah balik modal ya. Payout rasionya 287%, karena dia membagikan cash yang terlalu menumpuk. Net income 94 miliar, penjualan 2,3 triliun, cashnya 881 miliar. Wah, hebat ini. Total tidak punya hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Hebat ini menurut saya Total ini. Disclaimer on ya, untuk yang ingin mengoleksi bisa juga download dulu laporan keuangannya, terus berita-beritanya, manajemennya. Cuma banyak juga yang mengoleksi Total, yang saya lihat kalau dari newsnya itu, dari beritanya. Oke, langsung aja kita ke NRCA tadi. PBSA ini, kelebihan dari PBSA ini adalah dia konstruksinya spesifik yang orang lain belum bisa search di Google. Saya dapat informasi di Google bahwa PBSA ini bidangnya itu spesifik, pembangunan pipa, terus spesifik lah intinya. Labanya menurun PBSA di kuartal 1. PI-nya masih 15, PBP-nya 1,65 sama tadi sama data di RT. Tapi current ratio dan quick ratio-nya lebih besar, 3,3. Ini cash per share-nya 53 sama tadi. Quick ratio 2,8. Jadi ketersediaan cash-nya pun dia sangat sehat.
ROE-nya 16% dibanding tadi NRCA 5%, total 7%. Jadi lebih tinggi untuk menghasilkan labanya PBSA ini. Salah satu kelebihannya juga ada tiap perusahaan kan ada kekurangan, ada kelebihan, apalagi investor-investor besar itu pasti mempertimbangkan itu. Dividennya untuk tahun kemarin 23, tapi tahun kemarin kalau nggak salah 43 ya, mungkin ada kesalahan data ini. Payout ratio-nya 100%, penjualan 659 miliar, laba 112, jadi NPM-nya tinggi ini. ROE-nya, cashnya 160 miliar, sama di ini nggak punya hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Oke, mungkin sekian dulu guys. Jadi ini penjelasan tentang perusahaan konstruksi swasta yang mempunyai kas jumbo sehingga dividennya pun dia jumbo. Jadi untuk mungkin bisa jadi salah satu diversifikasi portofolio kita untuk mendapatkan dividen maupun ya kenaikan harganya, bisa kita take profit, ketika turun bisa kita serok lagi. Oke, sekian dulu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer on, research kembali kalau ingin berinvestasi. Salam cuan selalu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.